100.5 Kuningan FM, Green and Culture Radio, merawat alam melestarikan budaya, Galura Numeda Rasa. Pak Cecep, ini selama ini terus meningkat ini kopi di Kuningan ini. Ada hal-hal yang perlu mendapat tindakan untuk pengendalian ini atau bagaimana dilihat dari sudut kesehatan masyarakat ini, Pak? Baik, terima kasih Mas John, Bapak Ibu pemirsa semua Kuningan FM. Ya, kita melihat situasi 1 minggu terakhir ini memang sejumlah kasusnya yang dilaporkan ya Mas John, saya catat. Kenapa yang saya bilang dilaporkan? Sekarang memang kita ada kondisi di mana masih underreported ya. Ada kasus juga yang mungkin belum kita laporkan begitu ya. Nah, kalau kita lihat data kematian ya, tren kematian di Kabupaten Kuningan ini memang fluktuatif ya. Artinya kan tidak bisa kita jadikan patokan ada tren kematian meningkat begitu berdasarkan laporan, tetapi kita lihat terjadi fluktuatif kalau data yang dirilis oleh Crisis Center ya Mas Jen ya. Kemudian kasus juga cenderung fluktuatif. Sebenarnya fluktuatif ini perlu kita paham Mas Jen. Jadi kalau teman-teman para masyarakat ini membaca data ini kan memang tergantung jumlah pemeriksaan Mas Jen. Jadi kalau dianggap banyak itu ya tergantung juga hasil pemeriksaan daripada sampel yang dikirim. Jadi kalau misalnya kontak tracingnya bagus Mas John, kalau lebih dari 15 orang per kontak itu sudah memenuhi standar. Artinya kita butuh sekitar 2.000-an per hari ngetes Mas John. Itu berdasarkan untuk Kemendagri ya. Nah, pertanyaannya kan apakah kita nyampe sejumlah itu? Nah, itu juga kan jadi pertanyaan. Nah, kalau itu saja tidak terpenuhi Mas John, artinya kita ada persoalan di kontak tracing. Nah, meskipun saya yakin pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan sudah berupaya semaksimal mungkin menambah jumlah kontak tracing gitu ya. Tetapi sekali lagi data ini kan bergantung pada inputnya, pada sumber-sumber yang kita sebut dengan sampel yang diambil begitu ya. Tapi terlepas dari itu Mas John, kita masih dalam kondisi waspada ya. Jadi kita masih dalam kondisi belum bisa dikatakan membaik. Selama seminggu PPKM ini belum kita lihat hasilnya. Karena kita masih nunggu hampir 2 minggu ya. Kalau pembatasan pergerakan sudah ada penurunan kurang lebih sekitar 20%. Kita lihat di Google Mobility saja. Itu pun yang terdekat gitu ya. Tapi kan kalau di kampung-kampung kan nggak kedetek ya Mas Jan. Betul. Gitu ya. Jadi kondisinya kira-kira seperti itu. Iya. Nah, jadi ini melihat tren yang semakin naik ini, kalau pembatasan sekarang ini hanya kepada ruang gerak gitu. Tapi ternyata kan di daerah-daerah ini, di desa-desa yang apalagi yang daerah terpencil mungkin juga memberlakukan ya PPKM di kota, di daerah hajatan tetap berlangsung. Ini sikap masyarakat harus seperti apa ini? Badan aparat juga yang ada di lapisan paling bawah harus seperti apa, Kang? Oke. Memang kita berupaya ya menutup gerak-gerak masyarakat itu di tempat-tempat seperti keramaian ya. Dalam hal ini mungkin pusat perbelanjaan atau kawasan ruko begitu ya. Kemudian rumah makan. Sebenarnya 3 tempat itu retail begitu ya, termasuk itu 3 tempat itu salah satu ukuran yang bisa kita lihat dalam pembatasan mobilitas ini. Itu diantaranya. Kenapa? Karena memang di situ akan orang banyak berkerumun dan berkumpul.